Wa sab'u syiyahin afdalu minal badanah. 7 ekor kambing lebih afdol dibanding 1 ekor sapi. Kenapa? 7 ekor kambing lebih afdol dibanding 1 ekor sapi. Sebab dia punya kepala 7. 7 ekor, kepalanya 7, kakinya 4 kali 7. Kenapa demikian? Sebab kata Nabi, azimu dohayakum fa innaha ala sirati matoyakum. Muliakan hewan kurbanmu karena ia nanti menjadi kendaraan yang akan membawamu lewat di siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pengurus dan jamaah Masjid Jami Al-Bakri, alhamdulillah telah kita laksanakan kewajiban ibadah salat subuh berjamaah. Dilanjutkan dengan kewajiban yang kedua, thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah beri kita ilmu manfaat, taufik dan hidayat, ridho dan inayat, senantiasa sehat walafiat, membawa kita hidup selamat dunia dan akhirat. Salawat dan salam tercurah keharibaan junjungan Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, kita umatnya, semoga senantiasa berada di bawah naungan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Materi kuliah subuh hari ini yang berkaitan dengan sebentar lagi kita akan berjumpa dengan hari raya Idul Adha. Bismillahirrahmanirrahim. Babul Udhiyah. Bab ini menerangkan tentang berkurban. Hiya sunnatun muakkadatun. Berkurban itu sangat dianjurkan. Hukumnya sunnah muakkad. Wala tajibu, tidak wajib. Illa bin nadri, kecuali orang yang punya nazar. Dia bernazar, ya Allah, kalau saya besok lolos verifikasi sebagai caleg, nanti saya mau korban. Wajib tuh nazar. Terpilih 2024. Maka ketika datang Idul Adha, janjinya itu dipenuhi. Kalau yang kurbannya sunnah, kata Allah, pakulu minha, boleh makan sebagian. Wa'at imul ba'isal fakir, sisanya dibagikan kepada fakir miskin.
Berapa jatahnya orang yang berkurban itu? Boleh ambil paha depan sama hati sebelah. Ada jatahnya, ada bagiannya. Yang nggak boleh ngambil paha belakang 2, hati semua diambil. Nggak usah serahin panitia kalau begitu, potong sendiri di rumah. Itu bukan kurban, nilainya jadi sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahara salasan wasittin. Rasulullah pernah menyembelih hewan kurbannya sebanyak 63 ekor. Memang berapa Nabi berkurban? Mi'ata, 100 ekor unta. Di mana? Di Mina, di kota Mina. Wa amara aliyan, 100 ekor unta yang Nabi sembelih sendiri 63, sisanya disuruh Sayyidina Ali untuk menyembelih. Wapihi, dalam hadis ini mengandung pelajaran yajuzu annat taukil, bahwa dalam berkorban itu boleh kita mewakilkan orang lain untuk menyembelih hewan kurban kita. Jadi ada ibadah yang boleh dikerjakan, diwakilkan oleh orang lain. Kal kurban, seperti ibadah kurban. Wa abdaluhu, abdolnya memang menyembelih sendiri. Abdolnya lebih utama, tapi kalau mental tidak kuat, melihat darah, sementara dia sendiri darah rendah, nggak kuat, maka boleh diwakilkan orang lain. Atau belum mumpuni ilmu dalam menyembelih hewan kurban, menghadapnya, apa yang dibaca, kondisi alat sembelihnya tajam atau tidak, maka boleh ibadah kurban dalam sesembelihan diwakilkan oleh orang lain. Apalagi ibadah yang boleh diwakilkan, waramyul jimar, dalam menyempurnakan ibadah haji ada proses melempar jumroh. Saudara kita besok hari Selasa berangkat. Nah, saudara Basit nih besok Selasa berangkat. Mudah-mudahan pergi pulang zihaban wa iyaban sehat, kembali ke tanah air memperoleh haji yang mabrur, haji yang makbul. Ketika akan melempar jumroh, bagian daripada kesempurnaan ibadah haji terkendala dengan datangnya penyakit mendadak. Maka jika kondisi tidak memungkinkan, boleh diwakilkan oleh orang lain. Mukimin, anak-anak dari Indonesia yang sedang studi di Yaman, di Mesir, di Madinah, Ummul Qura, Mekah, kalau lagi musim haji, dapat kebijakan dari pemimpin untuk libur selama
1 bulan untuk melayani tamu-tamunya Allah. Jika ada masalah-masalah dalam penyempurnaan ibadah haji, itu anak-anak kita, anak Indonesia yang sedang studi menawarkan jasa. Maka kalau yang sudah lanjut usia, tenaga terkuras saat wukuf, nggak keluar lagi melempar jumroh, ada santri, ada mukimin, ada mahasiswa, ketua-ketua travel juga suka menawarkan barangkali jamaah ada yang berhalangan bisa diwakilkan oleh saya, boleh nggak dikasih upah? Boleh. Orang pekerjaan berat, satu tujuan dari berbagai macam penjuru dunia, dari negara dengan warna kulit yang berbeda, dengan karakter yang berbeda-beda, dengan cara yang berbeda-beda. Kalau fisik kurang kuat, kalau konsentrasi tidak siap, nggak sempurna tuh lemparan jumroh kita. Kalau selempar-lemparnya kan ada yang dituju, maka bukannya cerita kejadian yang selempar-lemparnya bukan pakai batu tapi pakai sendal. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Pak bukan pakai batu pakai sendal? Saya kesel betul sama setannya. Disuruhnya dengan batu. Karena dulu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail diperintah Allah dengan batu. Bukan dengan sepatu, bukan dengan sendal. Jadi ada ibadah yang apabila kita tidak mampu, berhalangan, terkendala sesuatu, boleh digantikan orang lain. Apalagi ibadah umroh. Sering kita dengar badal umroh, badal haji. Orangnya masih ada, tapi kondisi fisik tidak memungkinkan untuk ia bisa ibadah umroh. Maka bisa digantikan orang lain. Nanti dapat sertifikat bahwa dia sudah melaksanakan ibadah umroh 10 juta. Kalau badal haji 17 juta. Kalau sama saya 15 juta. Apalagi yang boleh digantikan ibadah? Sholat boleh nggak digantiin? Kata Pak RW, Pak RT tolong gantiin saya sholat, lagi sibuk nih. Pak RT kata RW tolong gantikan saya puasa, saya lagi sakit perut nih, nggak bisa. Sholat, puasa tidak bisa digantikan orang lain. Yang bisa digantikan itu yang ada nasnya dari Nabi, yang ada petunjuknya dari Nabi. Kalau sudah jelas dalil Qur'annya, kalau sudah jelas dalil hadisnya, al-amru idza tabayyana rusyduhu fattabi'hu. Segala perkara kalau sudah jelas dalil Qur'annya, sudah jelas dalil hadisnya, fattabi'hu, maka ikutilah. Sebaliknya, yang dilarang oleh Allah udah jelas ayatnya, udah jelas dalil hadisnya,
fajtanibhu, maka jauhilah. Sebagai panitia kurban yang diberi kepercayaan oleh umat, oleh masyarakat, dia harus menjalani betul dengan sebaik-baiknya. Enggak boleh tuh kepala sapi dijual sama panitia, kulit dijual sama panitia. Itu hak fakir miskin. Tidak semua panitia punya kemampuan. Ada juga yang ekonominya lemah. Panggil tuh panitia yang ekonominya lemah sini. Dijual kata guru nggak boleh. Ini saya berikan kepada kamu aja. Ada 12 ekor sapi, kulitnya buat kamu semua. Nanti kalau kamu udah terima, silahkan kalau mau dijual nggak apa-apa. Tapi tolong bagi aku nanti buat beli rokok. Nggak pakai dipesan begitu juga udah ngerti. Makanya di Istiqlal yang antri sejak pagi itu sekeluarga dia dapat 5 kupon, anak cucu menantu di gerbang Istiqlal dia jual. Kalau orang miskin yang sudah mendapatkan jatah dia jual nggak masalah. Tapi kalau panitia itu yang dilarang. Wa biqaulihi hadhihi udhiyah, dengan ijab qabul begitu diserahkan kepada panitia, ini hewan kurban saya atas nama Fulan bin Fulan. Au ja'altuha udhiyah, atau 1 ekor sapi ini kami jadikan kurban untuk saya punya guru di kampung. Wala yujzi'u illal ibilu wal baqaru wal ghanamu wa abdaluha badanatun summa baqaratun summa dhainatun summa anzun. Di antara jenis hewan untuk dijadikan kurban itu yang pertama adalah jenis onta. Ini masuk nominasi hewan yang paling utama. Wa abdaluha badanatun. Hewan kurban jenis yang paling abdol itu adalah unta, karena Nabi berkurban 100 ekor unta. Fasolli li rabbika wanhar. Sholat id dulu baru menyembelih hewan kurban. Kalau sembelihannya sebelum pelaksanaan sholat, tidak dapat pahala berkurban, tapi hanya pahala sedekah. Fasolli li rabbika wanhar. Kalau sholat idul adha dipercepat. Kenapa dipercepat sholat idul adha? Untuk memberi waktu yang luas buat panitia menyembelih hewan kurban. Kalau idul fitri diperlambat jam 7. Kalau di tempat saya 7:30. Kenapa diperlambat? Khawatir jika ada warga yang belum bayar zakat. Kalau hari itu lupa bayar zakat, andaikan seluruh harta yang ia miliki dia serahkan semua sebagai bentuk penyesalan karena lupa, dia tebus zakatnya yang lupa itu dengan ia memberikan semua hartanya.
pahalanya tidak sama dengan waktu yang ia lupakan. Maka Idul Fitri sholatnya itu waktunya diperlambat, jam 7:30, 8. Sebelum sholat sunat sarapan terlebih dahulu kalau Idul Fitri. Kalau Idul Adha sarapannya setelah pulang sholat Idul Adha. Afdolnya lagi sarapan dengan daging hewan kurban. Maka kapan motongnya? Sekarang kan serba canggih. Begitu assalamualaikum udah langsung potong 1 ekor aja dulu buat panitia makan. Itu afdolnya dengan daging kurban. Kalau Idul Adha takbirnya itu terus sampai 3 hari ke depan. Tidak hanya selesai sholat wajib, selesai sholat sunat pun disunatkan bertakbir. Di rumah kita tahajud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Salat duha. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salat janazah. Selesai salam-salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau Idul Fitri selesai waktu takbir ketika imam selesai sholat, habis sudah waktunya. Maka ada takbir muqayyad, ada takbir mursal. Takbir yang terikat dengan waktu sholat Idul Fitri selesai takbir. Tapi ada takbir mursal yang terus berkelanjutan sampai hari akhir, hari tasyrik. Malam tanggal 14, 11, 12, 13. Sunnahnya Idul Adha, takbirnya itu misalnya esok kita lebaran hari Kamis. Rebo subuh Ustadz Zihab begitu assalamualaikum udah sunat bertakbir. Tapi sekali aja urutan sempurna sampai selesai. Setelah itu takbir kembali setelah matahari terbenam. Summa baqaratun. Kemudian yang masuk nominasi hewan kurban yang utama, yang afdol adalah sapi kerbau. Sumadoinatun, kemudian biri-biri. Summa anzun, kemudian kambing gunung. Kuat tuh kambing gunung. Wasab'u syiyahin afdalu minal badanah. 7 ekor kambing lebih afdol dibanding 1 ekor sapi. Kenapa? 7 ekor kambing lebih afdol dibanding 1 ekor sapi. Sebab dia punya kepala 7. 7 ekor, kepalanya 7, kakinya 4 kali 7. Kenapa demikian? Sebab kata Nabi, azimu dohayakum fa innaha ala sirati matoyakum. Muliakan hewan kurbanmu
karena ia nanti menjadi kendaraan yang akan membawamu lewat di Shiratal Mustaqim. Saat kita tawar-menawar dengan penjual, itu sudah ada nilai ibadahnya, sudah berpahala. Maka jika kita datang ke pembeli dengan harga 1 ekor sapi 32 juta, tawar 2 juta. Kalau itu penjual paham, ditawar, seneng dia. Alhamdulillah. Itu nawar 2 juta ada nilai pahala tasbih. Bensinnya aja nggak cukup 2 juta. Orang belinya di Jawa Timur ini sapi. Alhamdulillah. Harga jadi aja ada berapa? 30 boleh. Jadi semakin lama kita menawar dengan pembeli itu, kata-kata yang keluar bernilaikan pahala. Masya Allah. Maka usahakan tawar semurah mungkin. Walaupun kita sudah tahu harganya sekian, pasti nggak dikasih kalau kita beli tawar, untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Wa abdaluha al-baido. Di antara warna-warna jenis hewan kurban itu masuk nominasi. Warna yang paling utama adalah warna putih. Lambang kebersihan, semata-mata niatnya karena Allah. Enggak kepengen dipilih jadi capres, enggak. Korbannya semata-mata karena Allah. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walaki yanalallahu taqwa minkum. Kata Allah, tidak akan sampai kepada Allah luhumuha, dagingnya, wala dima'uha, enggak akan sampai kepada Allah darahnya. Walakin yanalallahu taqwa minkum, tetapi yang sampai kepada Allah itu adalah nilai ketakwaan orang yang berkurban. Karena korban itu artinya dekat, dia lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dia lebih menyadari kalau semua yang ia miliki itu tidak lepas dari kasih sayangnya Allah. Rezeki yang dimiliki itu ada yang didapat dengan proses hissi, ada yang didapat dengan proses maknawi, ada yang didapat melalui proses usaha kerja. Ada seorang di masjid tidur ibadah oleh Sayyidina Umar. Itu orang selesai ibadah keluar dari masjid, cari usaha. Al-harokah barokah. Jika kita ada gerakan, itu yang akan mengundang keberkahan. Seekor burung di pagi hari terbang dari satu pohon ke pohon yang lain dengan kantong makan yang masih kosong. Ketika ia pulang, kantong makannya udah penuh. Itu burung. Maka disuruh kita oleh Allah belajar tuh. Binatang-binatang mengandung pelajaran. Wa inna lakum fil an'ami la ibrah. Ciptaan Allah yang namanya binatang itu mengandung nilai pelajaran. Kalau besok kurban disuruh cari yang sempurna, yang gemuk,
Jangan yang sakit, yang sehat. Jangan yang matanya bermasalah, jangan yang kakinya bermasalah, jangan yang telinganya bermasalah. Disuruh cari yang sempurna. Maka kesempurnaan ibadah itu semata-mata karena Allah. Kata Allah dalam semua ibadah, wa atimul hajja wal umrota lillah. Sempurnakan ibadah hajimu dan umrohmu semata-mata karena Allah. Allah bicara sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini Muhammad, aku sempurnakan agamamu. Manusia sering bicara sempurna, udah bekerja di Bakri Brothers. Belum nikah, gaji besar, rasanya belum sempurna hidup. Jika belum ada pendamping. Sudah punya istri, tapi belum punya tempat tinggal sendiri, belum sempurna. Begitu dapat tempat tinggal di daerah yang strategis dengan nilai jual yang tinggi, belum terasa sempurna kalau belum punya kendaraan. Sudah punya kendaraan, masih terasa belum sempurna. Sempurna terus dicari, sempurna terus dikejar. Sampai ada orang yang perokok berat itu, Samsu, gudang garam, jarum filter, Marlboro, rasanya belum sempurna kalau belum isep rokok sampurna. Terus sempurna dicari-cari. Maka cari hewan kurban yang sempurna. Summas sopra'u. Kemudian masuk kategori warna hewan kurban yang afdol itu yang warna kuning. Emang ada yang warna kuning? Ada sapi Madura, sapi Bali, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna merah, onta. Onta yang berwarna merah itu jenis hewan yang paling mahal. Yang punya ketika zaman Rasul Siti Khadijah. Karena itu onta berwarna merah sering menjadi perumpamaan dalam sabda-sabda Nabi. Karena dia sampai dengan hari ini tidak bisa diternak, dia datang itu lahir alami, meskipun keluar dari induk yang tidak berwarna merah, tapi bisa keluar onta dengan jenis rambut yang warna merah. Tidak semua pohon kelapa itu buahnya apa tuh namanya? Iya, yang buat es tuh kopior. Tidak semua satu pohon itu buahnya kopior. Kalau kita minumnya di Aldiron Plaza Blok M tuh enak di situ es kopiornya. Satu gelas besar itu nggak sampai 100.000, 87.000 satu gelas es kopior Aldiron Plaza Blok M. Walaupun mal-malnya udah sepi sekarang, tapi es itu terkenal dari dulu, masih dicari orang. Enggak semua tuh satu pohon kelapa buahnya kopior semua. Tapi yang ahli, yang kenal, ini pohon kelapa ada yang kopior atau tidak, bagi yang kenal cukup dipegang batangnya. Dia pukul-pukul, oh berarti ada yang kopior di atas.
Kalau kita bukan ahlinya. Kalau kita paling ahlinya bisa membaca wajah wanita. Wah, ini kayaknya janda nih. Maka ada Gambus El Corona itu lagi viral lagunya. Lagu ikan di dalam kolam. Mugodam. Summal ghabra'u, kemudian masuk nominasi hewan kurban yang warnanya utama itu yang dua warna, hitam putih. Suka ada sapi dari kepala sampai bagian tengah hitam, dari tengah sampai ke belakang putih. Summal balaqa'u, kemudian yang belang, tiga warna, putih, coklat, hitam. Summas sauda'u, kemudian yang warna hitam metalik. Ada nggak kambing warna hitam metalik? Siap. Summal hamro'u, kemudian yang warna merah. Tidak akan dimuat oleh pengarang kitab fikih ini warna-warna hewan kurban yang masuk warna abdol, kalau memang tidak dijumpai karena dulu pernah ada. Saya ngajar di masjidnya Bedu Amang, mantan Kabulog di Orde Baru, masjidnya Al-Ikhlas. Beliau yang bangun, serba marmer. Panitia lapor, Buya, ada warga ngasih hewan kurban aneh-aneh. Kenapa? Itu sapinya dicat merah. Emang boleh? Ya kan boleh masuk kategori hewan kurban yang utama yang warnanya merah. Mungkin dia cari nggak ada kali yang asli warna merah, dia cat warna merah. Ya karena memang ia cinta sama yang merah kali. Biarin. Nggak usah pakai ngomong warna PDIP, nggak usah. Ini saya lagi ngomong warna merah. Kemudian wa alla takuna jaroba'u, jangan membeli hewan kurban yang ada lukanya, wa in qalla, walaupun sedikit di bagian telinganya itu luka. Kalau di bagian telinganya luka karena hewan kurban nanti akan Allah ganti dengan sebuah kendaraan mewah. Apa mobil mewah yang kita kenal di dunia? Rubicon, Alphard. Kalau hewan kurban itu nanti diganti Allah sebuah kendaraan yang akan ngangkut kita di Siratal Mustaqim. Jika hewan kurban yang kita beli itu telinganya rusak, nanti mobil kita nggak ada spionnya. Wah, bisa nyebur ke neraka. Maka jangan yang luka walaupun sedikit. Wala syadidatal aroji, jangan yang pincang, kakinya luka. Kalau kita beli, makanya diperhatikan. Kalau kakinya luka, kakinya pincang, kendaraan kita, mobil kita nanti saat kita gunakan menyeberang di jembatan Siratal Mustaqim, bannya kempes. Siapa yang mau ganti ban kempes di Siratal Mustaqim? Ucok tukang tambal ban nggak ada di sana. Wala ajpa, jangan yang kurus. Oh, saya beli murah ya, iya murah ya, kurus. Kasihan orang miskin.
udah makan menunya jarang daging, begitu dapat sekantong daging kurban tulang mulu. Kata si miskin, ya Allah, nasib tulang makan tulang ini. Maka jangan yang kurus. Wala majnunata, jangan membeli hewan kurban yang punya penyakit gila. Ada kambing gila, ada sapi gila. Ada orang tidur mimpi dikejar sapi gila. Maka kata Nabi, apabila kamu mimpi dalam tidur, mimpinya yang buruk, maka berludah kecil ke arah kiri sebagai isyarat. Pak Ustadz, kalau di sebelah kiri saya istri saya bagaimana? Siap, udah habis ya? Hah? Saya mentaati aturan. Kalau aturannya 2 periode aja, ya saya 2 periode aja. Ini kan udah bunyi sampai jam ini, udah habis waktu saya. Jadi jangan, saya terusin dulu. Jadi kalau kita mimpi buruk, kita bangun selalu berludah kecil ke arah kiri. Jika mimpinya bagus, maka ke kanan. Ucapkan Alhamdulillah. Mimpinya cuma mimpi beresin duit yang baru. Enak gak, Re? Enak, Re? Enak kan? Beresin duit, Re. Tapi bukan duit boleh nyuci, Re. Bukan. Kalau mencuci uang itu yang dilarang, lagi dicari sama KPK. Maka ucapkan Alhamdulillah. Kalau mimpi buruk, ludah kecil. Wala umya'a, jangan memberikan hewan kurban yang ada cacat di bagian mata, buta. Nanti mobilnya nggak ada lampunya. Bisa kena tilang nanti sama malaikat Malik. Minggir. Wala auro'a, dan jangan yang matanya kalau lurus tapi dia lihatnya ke sana. Apa tuh namanya? Juling. Iya. Wala auro'a, jangan yang juling. Nanti mobil kita lampunya ke sana terangnya. Sementara ke depan nggak kelihatan. Wala maridota maradon yufsidu lahmaha, jangan membeli hewan kurban yang sakit yang merusak kualitas dagingnya. Walisanuha, baik itu ujung lidahnya atau ujung telinganya atau ujung kuku dari kakinya. Wa alla tadhhabu jami'u asnaniha, jangan juga membeli hewan kurban yang giginya sudah nggak ada semua. Nggak jalan tuh mobil, nggak ada giginya. Wa ayyanwiyat tadhiyata biha inda dzabhi, maka niatlah kurban itu saat kita menyembelih, au qablahu, atau sebelumnya. Sebelumnya ada ijab qabul sama panitia. Nanti panitia yang mewakilkan saat proses penyembelihan, ini hewan kurban Fulan bin Fulan. Mudah-mudahan pada waktunya Allah beri kita rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, bisa mensyiarkan hari raya Idul Kurban. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Ya alima ma bis sudur akhrijna minaz zulumati ilan nur. Allahumma ballighna ila haramain. Allahumma ballighna ila haramain. Allahumma ballighna ila haramain fi sihhatin wa afiyah wal barakah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.